Engkau adalah Raja di atas segala raja. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus kami mengucapkan syukur atas kami boleh beribadah di tempat ini, ya, di sore hari ini yang indah. Terima kasih sekali, dan bahwa kami boleh menyembah Engkau, beribadah, merayakan hari ini untuk untuk menyembah Engkau. Karena Engkau memang Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah pencipta kami, Engkau yang nomor satu, Engkau lah segalanya. Dan terima kasih bahwa Engkau telah mau mengambil kami sebagai anak-anak-Mu. Just asal percaya saja kepada Yesus Kristus. Terima kasih sekali. Dan sebentar lagi aku akan menyampaikan firman-Mu. Engkau Roh Kudus, Engkau lah yang memberikan segala anointing kepada each of us, masing-masing kami semuanya. Dan Engkau memberikan kepada kami mengerti firman-Mu, dan tidak saja mengerti tapi juga bahkan bisa menjalankan apa yang Engkau mau. Dan kami semua minta ini semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Selamat sore semuanya, silakan duduk. Sebentar ya. Saya soalnya disuruh ngerekam biasanya untuk Oke. Sunday 12 Maret. Oke. Saya ini sebetulnya udah nggak khotbah lagi nih. Cuman Pak Rusdi minta supaya saya khusus khotbah ini, soalnya ini tentang hal badan atau tubuh. Jadi oke lah. Ya. Jadi saya ini sebagai pengkhotbah tamu ya kali ini. Oke. Jadi temanya adalah membangun pola hidup sehat, yaitu pokoknya ini tentang kesehatan tubuh. Nah, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu roh, jiwa, yaitu jiwa itu pikiran, kehendak, dan emosi, dan itu tubuh. Nah, rupanya GBI memberikan suatu seri di mana kesehatan manusia itu dimulai dari apa itu kesehatan roh, sudah dibahas oleh pendeta sebelumnya, lalu juga kesehatan jiwa juga sudah dibahas, dan sekarang kesehatan tubuh. Jadi memang kalau jiwa itu roh itu adalah yang paling penting ya, roh paling penting, lalu jiwa, lalu tubuh. Lalu tubuh jadi paling yang nggak penting. Nah ini yang saya bahas. Jadi nggak apa-apa, kita relax saja nih. Oke, saya pengen memberikan ya gini-ginian lah supaya Anda bisa ingat. Kalau ada contoh-contoh gini bisa lebih ingat. Nah ini punya Priska ini. Spirit, body, and soul. Ya, jadi sebetulnya manusia itu terdiri dari 3 komponen yang telah dikatakan tadi, bahwa ada tubuh, ada jiwa, dan ada spirit, ada roh. Cuman yang kelihatan tubuh ya, tubuh atau badan yang kelihatan, yang jiwa dan roh nggak kelihatan. Nah, tentu saja walaupun yang nggak kelihatan justru yang paling penting, yaitu spirit. Jadi kalau seperti yang dikatakan dulu, bahwa kalau kamu nggak ada kesehatan di dalam spirit atau spiritnya mati, ya nggak bisa fellowship dengan Tuhan pencipta kita ya. Jadi kita kalau mati pun nggak bisa sampai kepada Dia. Jadi makanya itu yang paling penting. Tapi kita harus juga tahu bahwa jiwa dan tubuh juga mendukung untuk masing-masing. Nanti kita akan bisa tahu bahwa mereka juga bekerja sama dengan roh seharusnya, sehingga kita mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan kita ya. Oke. Nah, jadi segala yang akan saya khotbahkan ini ya, ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi
saya biasanya kalau khotbah kepengennya yang sudah saya alami. Jadi saya nggak mau yang teori-teori, tapi yang benar terjadi, benar itu praktek. Nah, makanya ini bukan suatu dogma ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan seperti saya ya nggak apa-apa. Ini cuma suatu contoh aja ya. Jadi suatu contoh supaya mungkin kalau ada yang Anda merasa itu berguna, bisa dicontoh, bisa diambil untuk diri Anda sendiri. Jadi yang penting tujuannya adalah supaya ini berguna bagi diri Anda. Dan sama sekali ya tidak untuk memegahkan diri. Jadi kalau ada hal-hal misalnya kok kayaknya kok ini Pak Iwan ini kok sombong ya, memegahkan diri atau bagaimana. Saya nggak bermaksud demikian. Jadi sorry kalau itu terjadi, karena saya sendiri juga takut kalau hal memegahkan diri itu suatu hal yang Tuhan nggak senang sekali. Contohnya aja Lucifer itu, si setan itu kan jatuhnya gara-gara apa? Gara-gara memegahkan diri, gara-gara kesombongan. Makanya jangan sampai sombong. Juga seperti Paulus, untuk mencegah supaya Rasul Paulus itu nggak jadi sombong, Tuhan justru memberikan duri di dagingnya. Jadi suatu penyakit supaya si Paulus ini nggak menjadi sombong. Ini ada di Alkitab juga, dan mungkin juga karena mungkin waktunya cukup ya, saya kasih kesaksian sedikit deh. Karena minggu yang lalu saya barusan ditegur oleh Tuhan karena ada sedikit rasa kesombongan dari diri saya. Dan Tuhan nggak suka, jadi saya ditegur di Jewar ya. Jadi waktu itu ibu-ibu juga main badminton, itu minggu lalu. Lalu mereka bilang, saya mau pemanasan dulu sebelum main. So, saya ngomong, nyeletuk, aduh ngapain pemanasan, mainnya cuma pelan-pelan aja kok pakai pemanasan. Tapi Tuhan juga nggak suka itu, karena itu suatu kesombongan bagi saya. Kalau saya mainnya lari-lari, mereka mainnya cuma nggak lari-lari, cuma jalan-jalan. Jadi suatu hal yang sombong. Makanya akhirnya saya mendapatkan teguran. Tegurannya berupa apa? Mobil saya mencium tembok. Tembok parkiran ya. But anyway, tapi nggak apa-apa, it's fine. Jadi saya, oh iya ya salah ya, memang itu teguran. Jadi just sedikit kesaksian. Oke. Oh iya, satu lagi yang harus saya katakan bahwa sebetulnya juga kalau kita mau bermegah diri, nggak apa-apa asal bermegah dirinya itu tentang bahwa kita mengenal Yesus. Kalau kita bermegah misalnya, wah kemarin saya ditemui Yesus, saya berbincang-bincang dengan Yesus, saya mendapatkan hadiah dari Yesus atau sesuatu tentang pengalaman dengan Yesus, bermegahlah, nggak apa-apa, itu suatu kesaksian yang baik. Jadi untuk bisa dicontoh, dan ini dikatakan sendiri oleh Tuhan. Di Yeremia 9:23 dikatakan bahwa siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi kalau Anda mengenal, bersaksi tentang bahwa saya kenal sama Tuhan, dan ini beneran ya, maksudnya bukan bohongan. Ya, that's Tuhan suka. Nah, ini yang dikatakan Tuhan. Nah, mungkin Anda ada yang rada bingung, mungkin karena tadi pun saya dengan Pak Kom berbincang-bincang sedikit tentang ini. Loh, itu perjanjian lama misalnya. Nah, sama juga seperti ini. Kalau kita membaca, baik itu dari kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru, kita harus tahu yang ngomong siapa, ditujukan kepada siapa. Jadi, dalam hal ini ada yang bilang, loh, tapi kan ini kitab perjanjian lama, jadi nggak terpengaruh, kita bukan untuk kita dong. Ada yang bilang begitu. Nggak begini ya. Saya kasih contoh aja gampangnya. Misalnya nih, Pak Rusdi, saya mau ngerjain Pak Rusdi sedikit. Misalnya Pak Rusdi ngomong kepada saya, Iwan, kalau nanti kamu udah selesai khotbah, nanti malam makan di rumah saya ya. Saya jamu. Waduh. Jangan ngomong-ngomong dong. Misalnya. Nah, dia kan ngomongnya sama saya. Nah, terus Sony denger nih misalnya. Terus
Terus Sony datang ke rumah Rusdi, bilang, tuntut saya minta dijamu nih. Ya nggak bisa dong, karena Pak Rusdi. Tuh, salah ya? Nggak boleh tuh. Karena Rusdi ngomongnya pada saya. Lain kalau misalnya Pak Rusdi tuh ngomong kepada saya, Iwan, kamu dan siapapun juga di gereja ini, ya akan saya jamu malam ini. Nah, itu lain lagi. Tapi dia kan ngomongnya cuma ditujukan pada saya. Jadi sama juga, kalau Anda membaca Alkitab, siapa yang ditujukan, ngomongnya apa. Nah, tetapi misalnya nih, lalu saya ngomong, Pak Rusdi, kalau Anda menjamu saya jangan dikasih makanan jengkol, pete, pare, itu saya paling nggak suka. Jangan ya, saya nggak suka. Nah, again, kalau Anda dengar saya ngomong begitu sama Pak Rusdi, apakah itu berlaku bagi Anda semua? Iya dong, karena Anda dengan demikian Anda bisa tahu bahwa Pak Iwan ini nggak suka jengkol, nggak suka pete, nggak suka pare. Tahu kan gitu. Sama aja seperti ini. Misalnya, walaupun di sini kita lihat bahwa Tuhan ngomongnya kepada Yeremia, tapi ini merefleksikan sifatnya Tuhan seperti apa. Jadi sifatnya Tuhan, dia suka kalau dia bersaksi tentang bahwa Anda mengenal Tuhan. Jadi ini seperti yang saya kasihkan tadi. Jadi kalau baca Alkitab jangan sampai salah ya, jangan salah baca. Oh, ini ada di Alkitab. Tapi apalagi terlebih lagi soal kalau ada yang namanya perjanjian atau kontrak ya. Kontrak lama dengan kontrak baru itu lain ya. Kalau misalnya kontrak lama, ini saya jadi ke tempat bukan soal tubuh ya, tapi nggak apa-apa ya, karena ini penting. Karena soal kontrak lama itu adalah kontraknya atau perjanjian lama, kontraknya orang Israel dengan Tuhan, bukan kontraknya bukan kontraknya kita dengan Tuhan, tapi kontraknya orang Israel dengan Tuhan. Jadi jangan diserobot aja. Jadi ibaratnya kalau sama Pak Rusdi begini, misalnya Pak Rusdi sama saya kontrak nih, yuk kita janjian. Karena Pak Rusdi suka sekali naik mobil Tesla. Ya deh, saya kasih pinjem pakai 3 bulan ya. Tapi kan janjiannya, ada janjiannya dari pihak saya. Dari pihak saya kasih kontrakan kasih pinjem mobil. Tapi dari pihak Pak Rusdi misalnya, saya akan boleh Pak Iwan tinggal di rumah saya yang di Brighton Les Sands 3 bulan gitu. Nah, akhirnya saya sign kontrak disahkan oleh Pak Komran. Nah, sekarang kalau Hari lihat kontraknya, terus Hari pergi ke rumahnya Pak Rusdi yang di Brighton Les Sands, saya mau tinggal di sini 3 bulan. Ya nggak boleh, itu bukan kontraknya dia kok. Ini kan kontrak saya sama Pak Rusdi, gitu loh. Jadi jelas ya bahwa kalau Anda baca Alkitab, Anda harus tahu siapa yang ngomong kepada siapa dan apa maksudnya, dan juga apakah itu berlaku bagi Anda apa enggak. Oke. Ini cuma by the way aja. Oke, kita sekarang ini yang benerannya, bahwa hal apa saja yang saya lakukan untuk kesehatan tubuh saya. Jadi ini pengalaman saya sendiri, dan ini saya lakukan setiap hari. Saya melakukan ini, salah satunya yang pertama adalah selalu bersama Tuhan. Yang kedua, saya tidur malam yang cukup dan berkualitas, dan juga saya bangun tidur pada pagi hari, dan juga saya sampai bisa melihat matahari, cahaya matahari. Matahari terbit, fajar menyingsing. Lalu juga berolahraga, social interaction, berfellowship juga termasuk salah satunya dengan gereja ini, dan juga dalam hal makanan nanti akan saya bahas satu persatu, dan juga berpuasa. Oke. Pertama, selalu bersama Tuhan. Jadi setiap saat, walaupun sekarang seperti saya ini ngomong pada Anda, saya tetap open communication dengan Tuhan. Selalu aware, Tuhan ngomong apa, selalu juga, pokoknya kayak open line gitu ya. Selain itu juga ada waktu khusus.
waktu-waktu khusus misalnya membaca Alkitab, berdoa pagi, ya ngobrol-ngobrol, juga berbahasa roh. Saya biasanya membaca Alkitab kalau pagi, berdoa juga pagi. Ini yang khusus ya. Lalu berbahasa roh itu kalau saya nyetir mobil, pergi ke kerja, biasanya berbahasa roh. Bernyanyi, saya jarang bernyanyi, tapi bernyanyinya di gereja. Kalau di gereja saya bernyanyi, memuji Tuhan. Lalu bersyukur kepada Tuhan. Ini boleh dibilang selalu perasaan berterima kasih ya. Dan ini saya lakukan biasanya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur saya merasa, wow, saya bersyukur Tuhan, saya begini. Nah, it's a good thing kalau Anda mempunyai suatu momento atau tanda atau yang namanya apa ya, memoir atau something, buat memori lah. Pokoknya misalnya aja begini. Tuhan sudah ngomong kepada saya bahwa saya itu ini pengalaman pribadi saya ya. Tuhan ngomong bahwa Tuhan manggil saya Caleb. Nah, makanya saya berterima kasih karena Caleb itu biarpun sudah tua tetap bisa perang ya, dan masih kuat untuk berperang. Nah, ibaratnya saya juga walaupun sudah tua tapi tetap kuat lah. Makanya saya berterima kasih. Makanya saya mempunyai memento atau monumen atau tanda, yaitu ini misalnya. Saya ada Joshua 14:11 dan juga mapnya Hebron, di mana Joshua diberi Hebron Caleb diberikan kota Hebron kepadanya oleh Tuhan. Nah, jadi kalau saya ini sering juga saya bawa sebelum tidur, saya bawa dekat situ. Lalu sebelumnya saya lihat juga. That's good thing. Misalnya aja tentang ini. Lalu misalnya aja tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang real, Tuhan yang sungguh-sungguh ada, dan bagaimana Tuhan sudah mengangkat saya sebagai anaknya yang benar-benar Dia kasihi. Dan ini momentonya buat saya adalah gambar ini Ronald Cohen yang something yang so miraculous buat saya. Saya sedemikian terkesan karena dari kecil sampai dia tua, dia bisa baca tanpa mata. Dia nggak punya bola matanya sudah hilang. Jadi yang dia punya mata adalah mata palsu, mata plastik atau mata prostesis ya. Jadi udah nggak mungkin secara apapun kedokteran ataupun apapun nggak mungkin bisa melihat. Dan jadi ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah sungguh ada, Tuhan adalah sungguh besar, Tuhan sungguh mencintai kita semua, dan terutama mencintai saya menjadi anaknya, saya boleh percaya pada Dia. Jadi itu juga suatu momento buat saya pakai ini. Lalu lagi misalnya aja ini misalnya ini kalau ya mungkin ini bukan berhala ya yang dimaksud. Ini pokoknya saya melihat ini, saya pegang ini, saya merasa wah ini Tuhan sudah memberikan kepada saya unit yang sedemikian amazing di Gold Coast ya. Jadi that's another thing, saya berterima kasih. Nah sebetulnya juga masih ada satu tentu saja yang nggak boleh ketinggalan. Salah satu lagi yang saya taruh di mobile phone saya. Nggak kelihatan ya. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada saya istri yang sedemikian amazing. So, ya ini hal-hal seperti ini saya melakukannya bersyukur kepada Tuhan, dan juga dengan momento karena ini juga ada di Alkitab. Saya justru dapat idenya ini dari Alkitab ya. Sebentar. Oke, ini dari Alkitab di Joshua 4. Ini waktu bangsa Israel mau merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sungai Yordan itu yang tadinya berair dibelah dua oleh Tuhan, sehingga
jalanannya untuk menyeberang itu bagi orang Israel itu kering ya. Jadi airnya menepi ke kanan, menepi ke kiri, lalu bangsa Israel jalan, lalu dia bisa berjalan di dasar sungai. Dan dia bisa mengambil batu-batunya. Batu-batu dari dasar sungai ini disuruh oleh Tuhan. Jadi untuk apa? Untuk memorial, untuk tanda peringatan. Jadi dengan demikian juga begitu orang Israel itu melihat, oh ini batu bagaimana dulu kami mengalami mukjizat Tuhan, di mana Tuhan memberikan suatu hal yang istimewa bagi kami. Jadi this the same thing. Jadi mereka bisa ingat, bisa berterima kasih selalu. Jadi ini penting sekali karena lebih gampang jadinya untuk bisa merasa berterima kasih. Sana ya. Kok nggak jalan sekarang? Pak Jeffrey gimana nih Pak Jeffrey? Oke. Sebelum ini apa ini? Oke, Yosua 4. Oke. Jadi sebetulnya mengapa sih kalau bersama Tuhan kok jadi bisa membuat tubuh itu makin sehat? Karena of course karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala-galanya. Dan juga di Roma 8:28 dia berkata bahwa dia akan turut bekerja di dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita menomorsatukan Tuhan, segalanya Tuhan, selalu bersama Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti Tuhan juga turut bekerja untuk segalanya demi kebaikan kita, demi kebaikan saya. Jadi makanya tubuhnya pun juga dibikin baik ya, selalu bekerja untuk kebaikan kita, termasuk kebaikan tubuh. Jadi makanya salah satunya dengan bersama Tuhan itu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan itu membuat badan kita lebih sehat. Selain itu hal bersyukur juga it's amazing bahwa kalau kita bersyukur, kita berterima kasih. Ini sekarang nih saya masuk ke science ya, soal kedokteran. Ternyata kita akan memproduksi hormon atau neurotransmitter yang lebih banyak, yaitu dopamin dan serotonin. Jadi kalau dopamin dan serotonin itu adalah neurotransmitter yang membuat kita akan menjadi, dopamin terutama adalah untuk supaya kita bermotivasi tinggi. Jadi kita bersemangat, kita nggak depresi, kita nggak stres. Demikian juga serotonin. Serotonin itu membuat kita happy, membuat kita contented, membuat kita merasa oke, puas gitu ya. Dan bahkan kalau Anda tahu kalau orang yang sakit depresi, kadang-kadang dokter memberikan obat yang namanya antidepresan. Yang banyak antidepresan adalah tujuannya adalah chemical untuk menaikkan kadar neurotransmitter serotonin ya, SSRI itu meningkatkan levelnya serotonin supaya orang itu nggak depresi. Jadi kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, very feeling grateful, ya gratitude, ya kita akan, ya boleh bilang hormon-hormon tersebut, hormon yang sangat baik itu akan membuat kita bermotivasi, bersemangat, berbahagia, contented gitu ya. So it is important. Jadi kalau justru sebaliknya adalah hal yang jelek atau yang salah kalau orang tuh maunya komplain terus, aduh ini kok gini, ini kok gini, ini kok. Ya itu justru nanti kita akan makin nggak ada hormonnya itu jadi makin depresi juga. Itu mekanismenya. Oke, jadi that's another thing. Nah sekarang tidur malam yang cukup dan berkualitas, karena biasanya tidur itu ya sekitar, kalau saya tidur sekitar 7-8 jam ya. Nah fase tidur ini macam-macam ya, ada beberapa tidur. Waktu kita tidur itu mulai dari light sleep, lalu going down dan makin deeper sleep. Tapi in between itu ada yang namanya fase rapid eye movement atau REM.
Nah, ternyata rapid eye movement ini penting sekali. Jadi deep sleep juga penting, REM juga penting. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan REM yang cukup dan juga deep sleep yang cukup, itu adalah bagus untuk kesehatan tubuh. Karena REM itu fungsinya untuk mental ya. Jadi maksudnya kalau Anda bekerja banyak pikirannya, bekerja dalam hal memakai otak, itu dipulihkan karena REM itu. Sedangkan deep sleep itu bagi orang yang kerja buruh atau tenaga habis atau berolahraga karena badannya capek dan sebagainya, itu harus punya deep sleep. Nah, kalau Anda meminum obat tidur atau alkohol misalnya, mungkin Anda akan bisa tidur. Durationnya mungkin duration mungkin cukup. Mungkin 8 jam bisa. Tapi kualitasnya nggak cukup. Kualitasnya nggak bagus. Karena apa? Karena kalau Anda minum alkohol misalnya atau minum obat tidur, biasanya REM Anda nggak akan cukup. Jadi REM-nya itu REM, rapid eye movement-nya berkurang. Makanya walaupun Anda tidurnya cukup, tapi kualitasnya tetap nggak bagus. Nah, juga hal-hal seperti saya juga berusaha supaya nggak pakai computer screen, nggak pakai mobile phone 1 jam sebelum saya tidur, karena itu juga mengganggu kenyenyakan tidur, kualitas tidur, terutama kalau Anda dekat-dekat sebelum tidur. Dan juga tentu saja mungkin banyak orang yang nggak bisa tidur karena sering dia memikirkan masalah atau kekhawatiran dan sebagainya. Ya sebetulnya hal ini ya hal masalah kekhawatiran ini Pak Rudi pernah berkhotbah ya, kan semua orang mesti khawatir, lalu saya bilang saya nggak khawatir kok. Tapi sebetulnya sejujurnya saya nggak khawatir karena saya selalu mempunyai prinsip yang saya katakan prinsip burung pipit, yaitu di Matius 10:29, di mana Tuhan sendiri yang burung pipit aja kalau jatuh harus seizin Tuhan. Itu burung pipit seizin Tuhan jatuh. Jadi berarti kalau saya mendapatkan masalah ya pasti seizin Tuhan. Kecuali kalau saya itu ngaco sendiri misalnya. Misalnya saja saya ngerampok bank gitu lalu saya dapat masalah ya. Ya itu suatu konsekuensi. Tapi secara kalau saya sebagai anak Tuhan yang berjalan baik ya, segala sesuatunya itu selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dan juga andai kata pun saya mendapatkan masalah ya pasti dari Tuhan sudah menyaringnya lah, sudah menyaring, sudah tahu bahwa itu nggak apa-apa lah buat kamu, atau itu akan memberikan keuntungan pada kamu akhirnya atau nanti di surganya dan sebagainya. Jadi saya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Jadi bahkan kalau mungkin ya sedikit kesaksian lagi. Mungkin anda semuanya nggak ada yang tahu bahwa tahun lalu saya mendapatkan rutin check up dari blood check up bahwa ternyata prostate PSA, prostate specific antigen itu rada ya di batas ya, kayak ini rada nggak normal. Nah lalu dokter saya mengirimkan saya ke urologist, dan urologist bilang, oh kamu punya ada benjolan ini, ada tumor di prostate, harus di MRI dan di biopsi. Dan benar juga saya di MRI ternyata memang ada tumor, ada benjolan, lalu harus di biopsi, yang ada kemungkinan itu suatu kanker. Tapi apakah saya khawatir nggak bisa tidur? Enggak. Saya nggak khawatir, karena ini bukan saya menyombongkan diri, tapi tetap karena saya mempunyai prinsip seperti itu. Prinsip bahwa andai kata pun itu suatu hal, misalnya aja kanker atau apa, ya nggak apa-apa lah. Karena itu tetap Tuhan sudah menyaring, itu membolehkan terjadi buat saya. Ya, tapi ternyata
biopsinya ternyata nggak ada kankernya, all good, jadinya ya nggak apa-apa. But anyway, itu jadi sedikit rahasia. Nah juga kalau hal minum kopi, sebaiknya Anda jangan minum kopi setelah afternoon ya, karena again kalau kopi juga bisa, juga teh bisa, some people karena teh juga, itu bisa membuat Anda sulit untuk tidur. Selain itu juga kualitas tidur Anda menjadi kurang baik. Ini udah terbukti secara eksperimental ya, secara medical science. Demikian juga minum alkohol seperti saya katakan tadi, kalau siapa itu Pak Pedro suka minum, misalnya dia berkata, oh tapi kalau saya minum bir ada hopsnya, enak jadi bisa tidur. Memang mungkin bisa tidur enak, tapi kemungkinan kualitasnya yang nggak bagus ya. Mungkin REM-nya nggak bisa memenuhi syarat. But anyway, the next one is hal cahaya matahari pagi. Cahaya matahari pagi ternyata itu, it's again secara science, it's actually very important, sangat penting juga, karena itu mengatur yang namanya biological clock atau circadian rhythm. Mungkin Anda semuanya pasti sudah pernah dengar ya bahwa tubuh kita itu ada biological clock, di mana hormonnya semuanya juga ada waktunya. Kalau pagi dengan malam itu lain levelnya, jadi ada ritmenya lah dari ide kita. Dan memang Tuhan tuh amazing sekali, sudah membuat kita bahwa naturalnya itu kita malam hari nggak ada light, kita tidur, dan pagi hari kita bangun, kita bekerja ya, dan nggak kerja malam-malam. Jadi sorry yang shift worker, karena memang shift workers itu sudah terbukti nggak sehat. Jadi ini udah large studies di mana orang-orang yang shift workers lebih banyak yang sakit, lebih banyak sakit jantung, sakit macam-macam, dan lebih banyak lebih earlier yang matinya lebih early dan sebagainya. Jadi it has been bukan suatu hal yang rahasia lagi. Dan makanya ini mungkin karena pengaturannya ini, karena kalau kita mendapatkan cahaya matahari pagi, ini mengatur levelnya melatonin kita, di mana melatonin itu penting untuk regulasi sleep, tidur kita. Juga kalau kita tahu bahwa kalau kita bangun pagi hari melihat cahaya matahari itu juga mengurangi stres. Again ini secara research, karena ini mungkin melalui regulasi hormon melatonin tersebut mengurangi stres, mengurangi depression. Dan juga Anda tahu bahwa cahaya matahari adalah sumber vitamin D yang penting untuk macam-macam, diantaranya yang kita tahu adalah untuk tulang dan untuk immune system kita. Jadi makanya kalau kita nggak bangun pagi, kurang dapatkan sinar matahari pagi, mungkin immune system kita nggak terlalu bagus dan sebagainya. Anyway, terus berolahraga. Nah ini ya orang berbeda-beda ya, ada yang hobi, ada yang enggak. Saya sih suka berolahraga. Tapi kalau kita lihat di sini 1 Timotius 4:8 ini Paulus ngomong kepada Timotius, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa ibadah atau hal rohani itu jauh lebih penting daripada hal badani, hal olahraga. Betul. Tapi di situ juga dikatakan bahwa terbatas gunanya. Walaupun terbatas berarti ada gunanya. Jadi olahraga bukannya nggak ada gunanya. Berguna sekali walaupun terbatas, walaupun kalah kalau dibandingkan dengan hal rohani ya, dengan ibadah misalnya. Jadi jangan menomorsatukan olahraga, tapi tetap jangan abaikan olahraga. Itu pesan saya. Karena olahraga itu keuntungannya banyak sekali untuk tubuh, untuk badan. Misalnya aja cardiovascular system, itu jantung kita, blood vessels kita, paru-paru kita dan sebagainya. Itu saya sudah taruh di situ. Tapi juga soal otak mungkin Anda banyak yang belum tahu mungkin. Saya sendiri dulunya juga
baru rada heran juga, ternyata untuk mencegah demensia, mencegah Alzheimer, mencegah pikun, yang paling efektif itu apa? Ternyata adalah olahraga. Bukannya lihat teka-teki silang atau baca teka atau bikin puzzle so anything. No, actually olahraga. Itu yang membuat kesehatan otak. Karena dengan olahraga lebih lancar peredaran darahnya ke otak, makanannya ke otak, oksigennya ke otak dan sebagainya. Jadi ternyata amazing. Juga blood pressure, kalau it's good untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan sebagainya, immune system stress dan sebagainya. Saya mau ngomong apa ya tentang oh iya, satu hal lagi yang saya harus katakan bahwa kalau Anda untuk mendapatkan kekuatan otot, Anda tahu bahwa setelah kita berumur 30 tahun, kira-kira 30 tahun, itu otot kita akan makin menurun. Jadi bukannya makin besar, tapi makin turun. Kalau kita nggak berolahraga. Tapi dengan berolahraga, dan yang berolahraganya specifically adalah resistant training. Jadi resistant training itu penting ya. Resistant training seperti angkat besi, angkat berat, angkat gym work yang angkat berat gitu ya, atau push up juga bisa, pull up, that sort of thing. Jadi yang ada resistannya, jangan yang cardiovascular thing. Cardiovascular of course is very good, sangat bagus sekali. Tapi juga Anda harus melakukan yang ini, yang resistance training juga untuk otot-otot Anda. Dan lain sebagainya, pokoknya keuntungannya banyak ya. Terus social interaction, kekeluargaan, kebersamaan, fellowship, saling mengasihi di dalam fellowship. It's very important karena ya kita melakukannya dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Jadi jangan berantem, jangan ya musuh-musuhan, tapi kekeluargaan, selalu love. Itu juga ternyata ini secara research, secara data-datanya ya mengatakan bahwa kalau orang yang melakukan ini jauh lebih sehat tubuhnya daripada orang yang tidak mempunyai gini-ginian. Terutama di sini sangat helpful sekali untuk melawan depresi, melawan stres dan sebagainya. Saya lupa ke situ terus. Makanan. Nah ini juga cukup penting karena mungkin Anda tahu bahwa saya makannya nggak overeat ya. Jadi pokoknya jangan makan terlalu banyak. Memang zaman dulu orang sakit gara-gara kurang makan. Tapi zaman sekarang orang sakit gara-gara kebanyakan makan. Dan ya karena mengakibatkan obesity yang sangat merugikan tubuh. Juga ya makan yang bergizi, jangan makan junk food, jangan makan yang McDonald's atau ya Fajar ya. Juga yang kita tahu sekarang bahwa jangan terlalu banyak makan gula. Gula especially is very bad. Nggak cuma causing diabetes, juga causing obesity. Lemak, processed food juga. It's jelek sekali processed food. Kenapa kok jelek? Karena misalnya aja, kalau Anda mau tahu misalnya ya, chips itu, nggak usah chips ya, cereal yang biasa apa ya, cornflakes itu rasanya asin nggak ya, nggak terlalu asin ya. Tapi sebetulnya garamnya tuh banyak sekali. Garamnya sama dengan kalau Anda makan garam dari chips. Ya, karena diproses. So it is, jangan sampai, ya, dan juga banyak chemicalsnya yang, it's not good. But anyway, so saya berusaha untuk nggak melakukan yang jelek-jelek begini.
But anyway, next one. Okay. Oh yeah. Obesity strongly correlates dengan sakit jantung, stroke, diabetes, juga hypertension dan juga pikun, demensia. Ternyata juga korelasi dengan obesitas. Jadi ya. Lalu jenis makanan yang mana? Vegetarian? Boleh nggak makan daging? Apa vegetarian doang yang bagus? Kalau kita lihat secara Alkitab, dulu Tuhan sebetulnya waktu menciptakan manusia, kita tuh semuanya vegetarian sebetulnya dulunya. Jadi cuman setelah Noah ya, setelah Noah baru Tuhan nyuruh Noah untuk, oke, kamu makan binatang, makan daging. Tapi sebelumnya, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa sebetulnya manusia sebetulnya harusnya makan buah dan tanaman. Juga demikian juga dengan binatang-binatang, bahkan binatang buas. Mereka semuanya makan tanam-tanaman, buah-buahan, nggak makan daging. Ya, ini ada ayat-ayatnya, jadi tentang yang mendukung tentang vegetarian. Lalu juga ini ayatnya yang waktu Tuhan membolehkan Noah untuk makan daging, dan bahkan waktu di Petrus mendapatkan penglihatan pun Petrus disuruh makan jenis binatang macam-macam ya, bahkan yang haram bagi orang Israel pada saat itu. Jadi ya terserahlah. Karena sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita Allah. Jadi terserahlah Anda mau makan daging atau vegetarian, nggak apa-apa, asal bergizi dan sehat. Jangan terlalu banyak, jangan sampai menjadikan obesitas. Nah, yang dianjurkan oleh sains, ya, oleh kedokteran adalah Mediterranean diet, yaitu olive oil, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, telur, dan juga as I said before, jangan processed food, jangan refined grains, jangan gula juga. Refined grains itu seperti misalnya nasi putih, atau juga misalnya aja roti putih, itu semua juga nggak bagus karena itu sudah dipoles, sudah sedemikian refined, jadi cepat sekali absorptionnya menjadi gula di dalam tubuh. Dan bagus adalah olive oil ini sering kita mendapatkan ide yang salah. Dulu sering saya sendiri bahkan mikir, oh kalau gitu mungkin olive oil itu cuma buat salad dressing gitu ya. Kalau buat goreng nggak boleh gitu ya. Karena katanya smoking point-nya nggak terlalu tinggi. Smoking point itu kalau minyak digoreng mencapai smoking point, terus dia smoking gitu, jadi berasap gitu ya. Dan itu jelek, berarti sudah menjadi racun, menjadi not good lah pokoknya. Jangan sampai begitu. Tapi smoking point olive oil itu sebetulnya sekitar 200 derajat Celcius. Dan bagi kita yang masak di rumah, goreng atau deep fried bahkan nggak akan sampai temperaturnya 200 derajat, paling 180 derajat. Yang bisa sampai lebih dari 200 itu kalau industrial. Jadi kalau mungkin McDonald's atau KFC atau siapa itu yang dia pakai besar sekali ataunya penggorengnya dan sebagainya, ya itu bisa mungkin lebih dari 200 derajat. Jadi it's bad kalau sudah ada smokingnya, itu jelek. Jadi tapi jangan salah sangka, ternyata kita bisa. Kita menggoreng di rumah sendiri. Peralatan kita tidak memungkinkan mencapai lebih dari 200 derajat. Pakailah olive oil. Itu yang the best. Dari semuanya yang mengatakan adalah demikian. Dari kedokteran, bahkan dari alternative medicine people juga mengatakan olive oil yang the best. But anyway, berpuasa. Oke,
berpuasa, saya ngikutin puasanya orang Farisi ya. Terserah Anda mau ngikutin puasanya Daniel atau puasanya siapa, terserah, up to you. Tapi kalau saya sendiri sih 2 hari seminggu biasanya saya lakukannya, Selasa, Jumat atau Senin, Kamis saya lakukan itu puasa. Itu saya makan dinner, sesudah makan dinner selesai sekitar jam 7 udah selesai, nggak makan lagi sampai besokannya jam 3 sore baru makan. Minum air putih nggak apa-apa. Jadi itu puasa. Ternyata puasa itu is so good buat tubuh kita. Nggak cuma buat tubuh juga, misalnya itu juga untuk karakter kita, penguasaan diri kita, self control kita. Kita bisa lebih terlatih dalam soal ini. Jadi nggak gampang losing self control ya. Dan juga fasting itu menaikkan insulin sensitivity, jadi bagus untuk melawan diabetes, dan juga menaikkan autophagy. Nah, kalau Anda belum tahu yang namanya autophagy, itu basically autophagy itu sel-sel kita itu mempunyai bagian-bagian yang udah rusak atau udah tua, nah itu di-recycle ya, jadi dimakan sendiri, lalu diolah lagi, ya, komponen-komponennya itu kan masih bagus, komponen-komponennya itu diambil untuk dijadikan pembaharuan. Jadi itu penting sekali, dan ini kalau kita makin sukses autophagy-nya, makin berguna untuk makin berguna untuk mencegah kanker, memperlambat proses penuaan. Dan juga kalau kita berpuasa juga bisa kontrol beratnya juga ya. Kadang-kadang terutama juga kalau udah makin lama berpuasa juga kita makin bisa menahan diri untuk nggak makan yang ngaco-ngaco gitu, dan juga ya weight-nya juga of course ya lebih terkontrol. Nah, jadi oke, kesimpulan kita atau bahan untuk direnungkan bagi Anda ini adalah bahwa kita itu kalau punya rumah atau punya mobil, pasti kalau ya kan kita akan pelihara dengan baik ya. Apalagi kalau mobil atau rumahnya bagus, mungkin seperti mobil lah, mungkin di service regularly, dibersihin, dikasih ya diganti ininya, kalau ini ada yang nggak beres langsung diganti dan sebagainya, diperhatikan. Nah, tubuh kita sendiri itu sebetulnya lebih berharga daripada mobil, jauh lebih berharga daripada rumah. Jadi kita juga harus memeliharanya dengan baik. Jangan sembarangan. Ya memang tubuh itu nggak kekal, tidak sepenting kerohanian yang kekal. Tetapi kalau kita memelihara tubuh dengan baik, tetap juga banyak benefit dalam bidang rohaninya. Jadi jangan disangka bahwa kalau kita memelihara tubuh kita, itu cuma bidang jasmani, rohani nggak ada sangkut pautnya. Ternyata ada. Coba kita renungkan. Kalau kita menjaga bait Allah, rumah Allah dengan sebaik-baiknya, pasti yang punya rumah Allah, Tuhan, memberikan reward kepada kita, reward rohani kepada kita, selain reward jasmani. Ya kan, karena Anda telah menjalankan dengan baik, dikasih rumah, Anda pelihara dengan baik. Oh ya, ini orang baik, orang patut mendapatkan reward. That's one thing. Secara rohani Anda mendapatkan reward. Juga kalau Anda mempunyai tubuh yang sehat, maka fungsi jiwa dan tubuh nggak akan terganggu, bisa lebih maksimal. Misalnya aja kalau Anda seorang yang suka melayani orang sakit misalnya, ke rumah sakit misalnya, tapi ternyata Anda sendiri pas sakit, jadi nggak bisa pergi dong.
Mestinya Anda harusnya melayani, tapi pelayanan Anda terganggu. Karena Anda sendiri sakit. Misalnya aja. Dan juga, ya, jadi kalau misalnya Tuhan menugaskan Anda, sebagai misalnya nih, sebagai pendeta misalnya, seperti Pak Rusdi, pendeta menggembalakan umat-umatnya. Kalau Pak Rusdi sembarangan, dalam hal menjaga tubuhnya, mestinya mungkin umurnya harusnya bisa sampai 100. 70 udah hancur, mati. Misalnya, ini cuma bisa. Berarti 30 tahun rugi loh. Ada yang ketawa ya. Ini misalnya. Rugi 30 tahun loh. Mestinya Anda dapat gaji dari Tuhan 30 tahun nggak dapat. Keburu udah sampai sono, ya udah ini gajinya masih gini. Jadi rohaninya kurang rewardnya. Misalnya aja. Jadi makanya saya katakan ada timbal baliknya juga. Jadi kalau Anda memelihara tubuh Anda, bukan berarti wah ini buat rohani percuma lah, nggak usah lah. Ternyata buat rohani juga very important. Ya harus dia. Jadi kalau orangnya pendeta-pendeta lagi ngomong-ngomong tiba-tiba gebluk mati, wah, terpotong itu. Mestinya gajinya terpotong. Oke. Makanya pakai kursi. Oke dah. Oke, tim musik coba tolong Mas naik ke atas dan juga nyanyi apa Pak Rusdi yang ini. Thank you semuanya.